Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Selalu semangat pagi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang iman kepada Allah ya. Nah, apa sih iman itu? Kemarin jika anak-anak masih ingat, iya, iman itu percaya. Iman kepada Allah berarti percaya kepada Allah. Allah itu ada ya anak-anak ya. Meskipun kita tidak bisa melihat Allah itu di depan mata kita, tapi kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Coba anak-anak, jika anak-anak keluar rumah, anak perhatikan ke atas. Ada langit yang begitu cerah, awan yang halus putih, ada matahari yang begitu cerah ya, menyinari seluruh alam dunia. Nah, itu ciptaan Allah. Nah, dengan adanya alam semesta yang ada di dunia ini, itu bukti bahwa Allah itu ada. Nah, iman kepada Allah itu termasuk rukun iman yang pertama. Apa itu rukun iman? Nah, rukun iman itu adalah rukun, artinya dasar atau landasan. Iman percaya, berarti rukun iman itu landasan percaya ya dalam keimanan kita, ketaatan kita kepada Allah. Rukun iman ada 6. Coba apa saja itu ya rukun iman yang 6? Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada Rasul Allah. Yang keempat, iman kepada kitab Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Apa sih iman kepada qada dan qadar? Apa ya? Yuk, mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, iman kepada Allah. Nah, beriman kepada Allah berarti kita harus yakin bahwa Allah itu ada. Allah pencipta alam semesta. Yang kedua, iman kepada malaikat. Malaikat artinya kita percaya ya bahwa malaikat itu ada ya. Malaikat itu utusan Allah. Malaikat itu diciptakan Allah dari nur atau cahaya. Malaikat adalah makhluk Allah yang paling taat dan patuh. Ya, malaikat itu tidak pernah mengingkari apa yang diperintahkan Allah, anak-anak. Berbeda ya dengan kita manusia. Terkadang manusia itu lalai dengan apa yang diperintahkan Allah. Namun meskipun begitu, manusia tetap makhluk Allah yang paling sempurna insya Allah. Karena apa? Kenapa makhluk yang paling taat yang patuh
tidak pernah ingkar, sedangkan manusia terkadang lalai. Kenapa? Manusia makhluk yang paling sempurna di mata Allah, karena manusia itu dibekali oleh ilmu, dibekali ilmu oleh Allah. Nah, ilmu itulah yang membedakan, yang menjadikan kesempurnaan sebagai makhluk di mata Allah. Wah, Masya Allah. Nah, jadi kita sebagai manusia, mari kita bersyukur ya, gunakan ilmu kita dengan baik-baik, bersungguh-sungguh kita mencari ilmu dengan bersungguh-sungguh ya. Nah, tahukah kalian berapa jumlah malaikat yang ada di muka bumi ini? Banyak anak-anak, beribu-ribu, berjuta-juta ya jumlah malaikat yang ada di muka bumi ini. Namun malaikat yang perlu kita ketahui itu ada 10. Yang pertama malaikat Jibril yang tugasnya menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail tugasnya memberikan rezeki atau menurunkan rezeki kepada seluruh umat. Lalu malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala besok ketika hari kiamat ya. Lalu ada malaikat Israil yang bertugas mengambil nyawa atau mencabut nyawa. Malaikat Mungkar dan Nakir menyoal dalam kubur atau menanyai dalam kubur. Malaikat Raqib mencatat amal kebaikan. Malaikat Atid mencatat amal kejahatan. Malaikat Malik, ini malaikat Malik belum tercatat ya. Malaikat Malik yang bertugas menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir malaikat Ridwan yang bertugas menjaga pintu surga. Oke, nah itulah 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Oke, lanjut. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Nah, kitab Allah itu apa anak-anak? Iya, betul, Al-Quran. Al-Quran itu merupakan kitab Allah ya. Jadi kita harus percaya apapun yang ada dalam Al-Quran. Apa yang dalam Allah perintahkan dalam Al-Quran, kita harus percaya dan menjalankannya. Nah, perlu anak-anak tahu Allah itu tidak hanya menurunkan Al-Quran sebagai kitab suci pedoman umat di dunia. Allah menurunkan kitab-kitab kepada Nabi dan Rasul sebagai pedoman dan petunjuk manusia di dunia ya. Namun, tahukah anak-anak, sebelum Nabi Muhammad itu sudah ada Rasul ya. Kemarin kita juga sudah belajar nih, ada 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Nah, kepada Nabi-Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad, Allah juga menurunkan kitab sebagai pedoman atau petunjuk manusia dalam kehidupan di dunia ya. Yang pertama ada kitab Zabur diturunkan kepada kitab Daud. Yang kedua kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Lalu ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, karena kita hidup sebagai umatnya Nabi Muhammad, kitab suci kita adalah Al-Quran. Nah, jadi misalnya ada orang zaman dahulu ya yang hidup ketika zamannya Nabi Daud. Nah, itu berarti orang tersebut kitab sucinya atau kitab pedomannya itu adalah kitab Zabur dan seterusnya. Seperti itu ya. Oke, sampai sini paham ya anak-anak ya. Kita lanjutkan. Nomor yang 4, iman kepada Rasul Allah. Nah, siapa Rasul itu? Iya, Rasul itu utusan Allah, manusia pilihan Allah yang diberi wahyu oleh Allah ya. Wahyu itu berisi ajaran agama Allah tentunya, yaitu agama Islam. Rasul tugasnya membimbing manusia ke jalan yang benar. Nah, kita kemarin sudah menghafal ya, sudah mengetahui bersama-sama 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Oke, lanjut. Iman yang kelima, iman kepada hari kiamat. Nah, hari kiamat, apa sih hari kiamat itu?
Hari kiamat adalah hari hancurnya alam semesta. Hari kiamat diawali dengan ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Nah, iya anak-anak, pada hari kiamat itu hari akhir ya, itu seluruh alam semesta itu hancur, tidak akan tersisa satupun. Nah, perlu kita ingat ya, karena semuanya itu tidak ada yang abadi, karena keabadian itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia, hewan, tumbuhan, malaikat, jin, setan, semuanya itu akan hancur ya pada di akhir zaman kelak, pada hari kiamat itu, pada ditiupnya sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil. Nah, lalu kemudian akan ditiup sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Nah, ketika tiupan sangkakala yang kedua itu, semua makhluk hidup, semua yang ada di alam semesta ini, mulai dari zamannya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, itu akan dibangkitkan kembali. Wah, Masya Allah ya. Oke, yang rukun iman yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, tadi bertanya-tanya nih ya, qada dan qadar itu apa, Bu? Yuk, mari kita pelajari bersama. Nah, qada dan qadar itu takdir anak-anak, takdir atau ketetapan Allah. Berarti takdir itu ketentuan Allah ya. Allah berkuasa menciptakan semua yang dikehendaki, seperti manusia. Nah, itu diciptakan Allah. Manusia lahir ke dunia itu merupakan takdir ya, takdir dari Allah. Ada laki-laki, perempuan, ada yang pandai, ada yang kurang pandai ya. Ada yang kaya dan kurang mampu. Nah, itu. Nah, perlu ingat gak ada ya anak yang bodoh, itu tidak ada anak-anak ya. Semuanya itu pandai. Namun pandainya itu dalam bidangnya. Misalnya si Ahmad pandai dalam pelajaran di kelas matematika misalnya pandai. Nah, kemudian si Siti sudah belajar bersungguh-sungguh tapi masih bingung terkadang. Nah, namun terkadang ada yang tidak tahu Siti pandai menggambar atau melukis. Nah, jadi semua orang itu pandai ya, nggak ada orang itu yang bodoh, nggak ada anak yang bodoh, nggak ada siswa yang bodoh. Semuanya pandai namun dalam bidangnya masing-masing, seperti itu. Nah, itu juga merupakan takdir yang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi takdir itu merupakan rahasia Allah ya, tidak ada yang tahu. Nah, oke, sekian dulu pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan membaca doa hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu Mita, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.